Kaos kaki tersebut diimpor dari Tiongkok dan berada di antara kurang berisi 1.200 pasang. Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlalu begitu saja hanya karena ada yang menangis saat meminta maaf atas kejadian tersebut. Hi everyone, I'm Misul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja nih? Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat guys. Don't give up. Dan buat yang lagi puasa, tetap semangat juga ya. Jangan lemas-lemas. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah kontroversi dari produksi kaos kaki yang bertuliskan Allah. Dan ini yang membuat KK Mart di Malaysia terancam kena boykot. Lantas, bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Guys, dalam sebuah insiden yang memicu kontroversi besar, ratusan toko KK Mart di Malaysia menghadapi boykot massal. Hal ini terjadi setelah mereka menjual kaos kaki yang bertuliskan kalimat Allah. Produk yang ternyata diimpor dari Cina ini telah menimbulkan kemarahan nih dan kekecewaan di kalangan umat muslim, terutama dikarenakan kesucian bulan Ramadan. Hal-hal semacam ini disebut sudah mengganggu. Kontroversi ini bermula ketika seorang pengguna Facebook memposting gambar kaos kaki tersebut yang dengan cepat menjadi viral di sosial media. Unggahan tersebut lantas mendapatkan berbagai tanggapan dari warganet. Banyak di antaranya yang mengecam produk yang dianggap tidak sensitif terhadap nilai-nilai agama. Dan guys, kalian tahu gak sih, dikarenakan masalah ini, sentimen terhadap merek KK Mart itu anjlok. Dari 38% positif dan 13% negatif, itu menjadi 0,4% positif dan 37,7% negatif. Wow, gila, langsung anjlok cuy positifnya. Selain itu, menurut Karma, kata cloud untuk KK Mart itu mencakup kata-kata seperti penjualan, fasilitas, dan apotek. Namun setelah kejadian tersebut nih, istilah itu berubah drastis nih guys, hingga mencerminkan kata-kata seperti boykot, kaos kaki, dan juga polisi. Dalam menanggapi kejadian tersebut, KK Supermart mengeluarkan pernyataan di Facebook, yang mana dalam statement itu mereka sudah meminta maaf nih guys, dikarenakan menjual kaos kaki yang menyinggung tersebut. Pihaknya juga menyesalkan kejadian tersebut dan telah menghubungi vendornya untuk klarifikasi lebih lanjut. Kami menyesali kejadian tersebut dan menanggapinya dengan serius. Kami sudah menghubungi vendor untuk penjelasan lebih lanjut. KK Supermart juga mengucapkan terima kasih atas komentar masyarakat mengenai hal tersebut. Kami meminta maaf sekali lagi dan akan memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Begitulah bagaimana statement dari KK Supermart. Dan guys, tidak hanya itu saja, perusahaan juga mempublikasikan permintaan maaf dari vendornya yaitu Xinjiang SDN BHD dari Batu Pahat di Johor yang mengakui kesalahan mereka. Kami sangat menyesali kejadian ini dan mengakui kesalahan kami. Karena tidak memeriksa secara cermat produk yang dibeli dari Tiongkok, kami akan lebih berhati-hati dan sensitif di masa depan. Kami mohon maaf kepada seluruh umat Islam dan juga kepada KK Supermart and Superstore SDN BHD. Begitulah bagaimana kata dari vendor tersebut. Selain itu, pendiri dan ketua eksekutif perusahaan yaitu Datuk Seri Dr. KK Chai kemudian mengumumkan bahwa perusahaan akan mengadakan kompresivers pada hari Sabtu tanggal 16 Maret terkait kejadian tersebut. Dalam kompresivers, sang pendiri juga dilaporkan mengeluarkan permintaan maaf secara lisan yang mengatakan bahwa pengelolaan produk kaos kaki tersebut dilakukan vendor melalui sistem penyewaan ruang di minimarketnya dan tanpa pengawasan pegawai KK Supermart. Beliau lantas mengatakan bahwa perusahaan tidak ada niat untuk mengganggu keharmonisan masyarakat. Dan dikarenakan itu, beliau dengan rendah hati meminta maaf kepada seluruh warga Malaysia, terutama kepada masyarakat yang beragama Islam. Selain itu, beliau juga menjelaskan nih guys, bahwa kesalahan seperti itu tidak pernah terjadi selama 23 tahun perusahaan beroperasi. Dan menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan segera untuk menghentikan penjualan produk tersebut. Datuk Seri Dr. KK Chai itu juga mengungkapkan nih guys, bahwa pemeriksaan di semua cabang KK Mart telah dilakukan dan hanya ditemukan beberapa pasang kaos kaki yang bermasalah yang belum sempat terjual. Lebih lanjut, beliau mengatakan pemeriksaan di 800 cabang kami menemukan 3 lokasi dengan produk termasuk Bandar Sunway yang menjadi viral dan untungnya tidak ada satupun yang terjual. Selain itu, surat penjelasan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup, Kementerian Dalam Negeri, Departemen Agama Islam Wilayah Federal, dan Departemen Pembangunan Islam juga telah disiapkan. Hal itu diungkapkan oleh Chai dalam jumpa pers di Menara KK pada hari Sabtu tanggal 16 Maret untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Hadir pula Son Chin Huat, pemilik perusahaan vendor Xinjiang SDN BHD.
Soh Chin Huat lantas mengatakan kaos kaki tersebut diimpor dari Tiongkok dan berada di antara kurang berisi 1.200 pasang yang masing-masing memiliki desain berbeda. Sehingga saya mengabaikan dan tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap barang. Peristiwa tersebut membuka mata saya untuk lebih berhati-hati dalam mendatangkan produk dari luar negeri. Dan saya mohon maaf atas hal tersebut. Selain itu, Kekema juga telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi, termasuk mengirim surat penerangan kepada berbagai kementerian dan lembaga agama, serta memperbaiki bagaimana prosedur operasi standar mereka untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Di sisi lain, Datuk Dr. Muhammad Taim Muhtar yang merupakan Menteri Agama Malaysia mengatakan bahwa KK Mart dan vendornya harus belajar dari hal ini karena ini adalah masalah yang sangat sensitif, terutama dikarenakan terjadi di bulan Ramadan. Beliau menambahkan bahwa beliau sedih dan juga kecewa dengan apa yang terjadi dan itu merupakan masalah yang enggak bisa diabaikan. Dia dilaporkan mengatakan bahwa Allah adalah pencipta kita dan bahwa tindakan yang menempatkan Allah di atas kaki manusia adalah sebuah penghinaan besar yang tidak dapat diabaikan oleh umat Islam. Selain itu, Muhtar juga mengatakan nih guys bahwa umat Islam harus diberikan ruang untuk memaafkan tindakan tersebut dan mengatakan bahwa ia telah menginstruksikan Departemen Pembangunan Islam untuk memanggil manajemen KK Supermart untuk membahas masalah itu lebih lanjut. Dia menambahkan nih guys bahwa umat Islam harus mempercayai pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan guna menentukan penyebab sebenarnya dari kesalahan tersebut. Kemudian di sini ada juga divisi pemuda UMNO yang meminta jaringan toko serba ada KK Mart untuk memasang spanduk permintaan maaf atas masalah kaos kaki di 881 toko di seluruh negeri. Ketua pemuda UMNO yang bernama Dr. Muhammad Akmal Saleh memperingatkan bahwa akan ada boikot yang lebih kuat jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu 2 hari. Seperti itulah bagaimana laporan dari Newsread. Lebih lanjut, Akmal mengatakan, saya akan perintahkan pimpinan UMNO untuk pergi dan juga mengecek apakah semua cabang minimarket sudah memasang spanduk ataupun tidak. Ia pun lantas membuat laporan polisi nih guys atas kejadian di Polsek Merlimau pada hari Sabtu tanggal 16 Maret sekitar pukul 22.30. Dilaporkan lebih lanjut bahwa Akmal ingin polisi menyelidiki masalah ini berdasarkan pasal 298A KUHP. Dikarenakan menyebabkan ketidakharmonisan, perpecahan, ataupun perasaan permusuhan, kebencian atau niat buruk atau prasangka, dan terpeliharanya keharmonisan ataupun persatuan atas dasar agama. Beliau lantas mengatakan, kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, hanya karena ada yang menangis saat meminta maaf atas kejadian tersebut. Kami ingin menyerukan kepada seluruh warga Malaysia untuk memberikan mereka pelajaran. Selain itu, dia juga mengatakan nih guys bahwa penemuan kaos kaki tersebut telah melampaui batas. Dan terbaru seperti yang aku lansir dari malaymail.com, Kementerian Dalam Negeri akan melanjutkan penyelidikannya terhadap KK Mart meskipun toko tersebut telah meminta maaf atas masalah tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Datuk Seri Samsul Anwar Nasarah mengatakan, KDN memandang serius masalah ini dan tindakan penegakan hukum telah diambil dengan melakukan pemeriksaan di seluruh lokasi KK Mart secara nasional. Dan dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, menemukan bahwa KK Mart telah menarik kembali semua kaos kaki tersebut dari seluruh cabangnya secara nasional. Namun, kami melakukan investigasi lebih lanjut terhadap manajemen dan vendor yang terlibat untuk memastikan kaos kaki tersebut sudah tidak ada lagi di pasaran. Dan meskipun permintaan maaf telah dikeluarkan oleh KK Mart dan juga vendor yang terlibat, KDN atau Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan penyelidikan untuk membendung masalah yang menyebabkan keributan dan kekesalan publik ini. Dan jika terbukti bersalah, pihak terkait dapat dihukum dengan denda hingga Rp20.000 Malaysia ataupun penjara hingga 3 tahun ataupun keduanya. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. Aku Yuselki pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas semuanya. Goodbye.